Salam jumpa. Pemirsa, selama bulan Maret ini Meniti Harapan akan mengangkat kisah-kisah seputar sidang Parlemen Muda Indonesia yang pertama. Ini adalah upaya generasi muda kita untuk berbagi pengalaman dan saling belajar agar bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara. Sebelum bertemu dengan narasumber kita kali ini, mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Parlemen Muda Indonesia atau PMI adalah gerakan sosial non-partisan yang didedikasikan untuk pendidikan demokrasi kepada pemuda dan advokasi isu sosial melalui kegiatan sidang parlemen remaja, penggunaan media dan jejaringan sosial, serta kegiatan pengembangan masyarakat. Seperti ke-30 delegasi Parlemen Muda ini, mereka adalah kandidat yang terpilih di provinsinya masing-masing melalui kampanye dan pemilihan umum. Sementara para pemilih berhak untuk mendukung kandidat mereka secara online. Sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh panitia untuk mengikuti kegiatan ini, delegasi harus berusia 16-22 tahun dan memiliki visi besar untuk memajukan Indonesia dan tertarik dalam isu sosial. Setelah proses pemilihan, ke-33 delegasi ini dipertemukan di Jakarta untuk mengikuti rangkaian kegiatan Sidang Nasional Parlemen Muda Indonesia. Di antaranya Konferensi Nasional Publik yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari lalu di Auditorium RRI Jakarta Pusat. Di tempat ini lebih dari 300 pemuda dari berbagai kalangan dan organisasi bergabung dengan ke-33 delegasi Parlemen Muda, berbagi cerita dan gagasan yang bisa menginspirasi pemuda dalam berpartisipasi bagi bangsanya. Dan di kegiatan utama acara agenda persidangan yang dikhususkan untuk para delegasi provinsi akan mendalami 3 topik utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, berlangsung sejak tanggal 30 hingga 20 Februari. Manfaat yang didapat oleh delegasi selama sepekan mengikuti sidang parlemen adalah mendapatkan motivasi dari para pakar dalam berbagai bidang dan mendapatkan kesempatan untuk beraudensi menyampaikan hasil persidangan mereka dengan berbagai pelaku kepentingan. Pembekalan ini diharapkan dapat membantu rancangan program sosial dan advokasi yang sudah atau akan mereka kerjakan di daerahnya masing-masing. Suara Pemuda Nurani Bangsa. Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita Muhammad Iman Usman, Direktur Program Parlemen Muda Indonesia. Selamat datang kembali. Selamat datang, Pak. Apa kabarnya? Udah kedua kali ya? Iya. Saya bertemu ya. Kalau yang lalu topinya lain, hari ini topinya khusus untuk Parlemen Muda Indonesia. Yap, terima kasih juga. Bisa Isman jelaskan apa yang dicapai atau hendak dicapai dengan diadakannya Parlemen Muda Indonesia ini? Jadi Parlemen Muda Indonesia adalah sebuah gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Indonesian Future Leaders, sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan pemuda untuk perubahan sosial, di mana kalau Parlemen Muda kita fokus kepada bagaimana kita menciptakan platform atau wadah advokasi bagi anak-anak muda terhadap isu-isu yang berkembang di daerah, sehingga ada salurannya di mana mereka bisa menyampaikan aspirasi tersebut, memberikan masukan-masukan kebijakan kepada pemerintah, dan juga pada akhirnya mereka bisa berdampak secara luas lewat program-program mereka. Jadi konkretnya kegiatan mereka akan mengikuti simulasi sidang parlemen, di mana delegasi-delegasi dari setiap provinsi seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta, mereka mendiskusikan isu, kemudian mereka juga membahas kebijakan-kebijakan, lalu pada akhirnya akan merekomendasikan kebijakan tersebut. Tapi tidak berhenti di situ saja, mereka ketika kembali ke daerahnya nanti, mereka akan terus mengadvokasi isu tersebut dan juga mengembangkan program-program sosial yang berdampak langsung ke masyarakat. Jadi ini salah satu program dari IFL yang kebetulan meluas di seluruh Indonesia. Gitu. Apakah ini untuk pertama kalinya diadakan atau sudah berapa kali diadakan? Ya, kebetulan ini pertama dan di Indonesia sendiri bisa dibilang ini juga pionir untuk parlemen yang melibatkan pemuda gitu. Dari puluhan provinsi di Indonesia, setiap provinsi mempunyai berapa wakil? Satu wakil. Selain itu juga ada delegasi undangan yang kita pilih untuk mereka menjadi observer di sini, dan juga mereka bisa memberikan masukan-masukan dari perspektif, dari kacamata mereka
sebagai anak muda gitu, jadi bukan wakil provinsi. Misalnya dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, misalnya siapa saja dan isu-isu apa yang biasanya mereka bawa atau usung ke sidang ini? Jadi macam-macam ya sebenarnya latar belakang mereka, cuman pada umumnya mereka adalah mahasiswa dan juga pelajar SMA berusia 16 sampai 22 tahun, di mana mereka sebenarnya datang ke sini juga dipilih oleh rekan-rekan sebayanya. Jadi mereka ada proses kampanye juga, ada proses pemilu layaknya anggota parlemen juga. Mereka sebelumnya di daerah masing-masing mereka adalah anak-anak muda yang mayoritas adalah anak muda yang aktif, terlibat dalam berbagai macam kegiatan sosial. Misalnya beberapa contohnya misalnya ada Bella Molina misalnya dari Jambi yang dimana dia fokus pada membangun sahabat ilmu Jambi misalnya untuk membangun pendidikan di daerah Jambi. Atau misalnya ada juga dari NTB Miftahul Arzak yang dia fokus pada bagaimana mengangkat isu hak anak di sana, mengadvokasi isu hak anak sehingga hak anak bisa didengarkan di Nusa Tenggara Barat. Atau misalnya dari Jakarta, dari Jawa Barat, maaf, ada Dirgayuza yang dimana dia lewat teknologi, lewat film-film yang dia buat, dia mencoba untuk menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat, memberitahu masyarakat lewat film-film yang dia buat. Jadi latar belakangnya macam-macam, isu yang diambil juga macam-macam. Cuma selama di Jakarta nanti, mereka akan fokus kepada 3 isu utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Mengapa memfokuskan diri kepada 3 pilar utama ini? Kita melihat bahwa memang kalau ditanya masalah di Indonesia ada banyak, maksudnya ada macam-macam, berbagai macam isu sangat kompleks sekali. Tapi kita melihat bahwa 3 isu ini menjadi 3 isu yang sangat sentral sekali, 3 isu yang menjadi basic, menjadi dasar dari kebutuhan manusia lah, pendidikan, kesehatan, dan juga bagaimana kelestarian lingkungan. Karena kalau misalnya energi nggak ada, ya juga tidak bisa hidup juga kan, karena kita bergantung pada lingkungan juga. Jadi bagaimana kemudian mereka merespon agar kebutuhan 3 kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi. Selain itu alasan kedua kita melihat juga bahwa 3 isu ini sebenarnya isu yang langsung berkaitan dengan mereka. Pendidikan, mereka masih sekolah. Kesehatan, bagaimana mereka ketika sakit bisa dirawat, mendapatkan akses kesehatan yang merata. Kemudian bagaimana lingkungan, bagaimana ketika misalnya terjadi banjir akibat sampah yang meluap atau energi yang semakin krisis. Jadi isu berkaitan dengan mereka. Yang ketiga, kita melihat juga bahwa ketiga isu ini sebenarnya juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals. Jadi tujuan pembangunan yang hendak dicapai oleh negara-negara seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi atau menyepakati untuk memenuhi MDGs. Jadi kita melihat bahwa 3 alasan itu menjadi alasan mengapa kita memilih 3 isu ini. Saya masih coba melihat hubungan antara apa yang dilakukan proses di sini di Parlemen Muda Indonesia dengan nanti kira-kira bagaimana penerapannya di dunia nyata. Itu kira-kira bagaimana nih? Jadi memang kalau di sini selama 1 minggu mereka dikumpulkan di sini delegasi-delegasi berbagai macam provinsi ini, tujuannya lebih kepada pertama mereka belajar untuk menganalisis masalah yang terjadi di setiap daerah dan kemudian mencoba bersama-sama mencari solusi bersama. Apa yang kita bisa pikirkan, apa yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah untuk diubah menjadi instrumen kebijakan. Outputnya dari sidang ini adalah lahir rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang akan kita coba advokasi terhadap stakeholders terkait. Jadi misalnya kementerian-kementerian terkait, kemudian legislatif, DPD misalnya, ataupun LSM dan lain-lain. Jadi kita menyuarakan bersama. Kemudian dampak nyatanya juga bisa dirasakan dari bagaimana peserta-peserta ini kemudian setelah kembalinya ke daerah masing-masing setelah dibekali dengan segala macam kapasitas di Jakarta, mereka bisa kembali ke daerah dan kemudian mengabdi ke masyarakat dengan salah satu dari 3 topik tadi. Jadi ada yang mungkin nanti akan mengembangkan program lingkungan hidup, ada yang mungkin akan fokus pada puskesmas misalnya, dan lain-lain. Gitu. Sejauh ini berapa besar partisipasi atau minat untuk berpartisipasi dari para delegasi atau wakil-wakilnya? Minatnya luar biasa sekali, apalagi untuk yang di tahun pertama. Biasanya kan tahun pertama orang masih mencoba untuk mengenal, melihat ini seperti apa sih programnya. Di tahun pertama ini kita sudah menerima ratusan aplikasi dari berbagai macam daerah dari seluruh Indonesia untuk mendaftar menjadi anggota Parlemen Muda. Kemudian dari situ kita pilih 5 setiap provinsi, 5 delegasi ini kemudian melakukan proses kampanye dan pemilu. Suara terbanyak dari setiap provinsi dialah yang akan mewakili provinsinya di Jakarta. Jadi persis seperti anggota DPD. Dan total suara yang kita kumpulkan selama 1 bulan masa kampanye dan pemilu di seluruh Indonesia itu ada sekitar 37.000 lebih suara. Jadi animonya cukup besar. Jadi paling enggak 37.000 orang tahulah mengenai Parlemen Muda gitu. Baik, Van, kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Pemirsa,
Apa saja kegiatan sidang Parlemen Muda Indonesia ini? Mari kita simak tayangan berikut. Kata parlemen tidak hanya melekat di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat saja. Lewat Parlemen Muda Indonesia, anak muda juga bisa bersuara. Seperti rangkaian kegiatan delegasi Parlemen Muda selama di Jakarta. Sidang Parlemen Muda berlangsung selama 3 hari di Sampurna Strategic Square, Jakarta. Di sini 30 delegasi akan mewakili suara dan kepentingan provinsi mereka dalam mencari solusi seputar permasalahan pendidikan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Ya, seperti layaknya anggota DPR, kritik, saran, tanya jawab, dan membuat rekomendasi menjadi proses demokrasi yang mereka bisa rasakan langsung. Harapannya, adanya resolusi berupa rekomendasi kebijakan yang bisa dibawa kepada pemerintah dan badan-badan yang terkait lainnya. Selain sidang, para delegasi juga mengikuti kunjungan kelembagaan dan diskusi akademis. Salah satunya adalah mengunjungi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kedatangan para delegasi ini disambut oleh Deputi 1 Bidang Pemuda Kemenpora Alfitra Salam. Dalam kata sambutannya, Alfitra Salam menyatakan dukungannya terhadap aksi pemuda yang mau memahami dan berkontribusi dalam kegiatan parlemen sebagai proses demokrasi di Indonesia. Kesempatan ini juga dimanfaatkan delegasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tentang masalah kepemudaan. Setelah mereka kembali ke provinsinya masing-masing, delegasi akan ditugaskan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek sosial dan advokasi kepada pemerintah lokal mereka atas preferensi mereka sendiri. Ini merupakan patokan kontribusi pertama mereka kepada rakyat di masing-masing provinsi sebagai delegasi Parlemen Muda. Iman, ini menarik sekali, ada kampanye juga ya. Bagaimana mereka berkampanye, menyampaikan visi misi barangkali, dan bagaimana para konstituennya ini memvote atau memilih? Jadi memang cukup unik, Pak. Jadi kita, karena kita anak muda juga, jadi kita menggunakan pendekatan yang sangat dekat dengan anak muda sendiri. Di mana dalam hal ini anak-anak muda sekarang sangat akrab dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube misalnya. Jadi kita memaksimalkan potensi sosial media di sini dalam kampanye dan juga pemilihan umum. Jadi teknis konkretnya adalah mereka, setiap kandidat itu kemudian mereka harus punya akun page Facebooknya. Kemudian mereka di situ berkampanye, mereka harus setiap minggunya mereka harus menuliskan gagasan mereka terkait dengan topik-topik yang disidangkan. Jadi paling nggak mereka harus nulis 3 solusi, 3 rekomendasi menurut mereka terhadap masalah yang ada di daerah mereka masing-masing. Kemudian mereka berkampanye juga lewat Twitter, bikin video juga. Kemudian mereka, cara konstituen memilih adalah, jadi mereka akan dikasih selembar, tiap kandidat punya selembar signboard gitu, papan, yang ada tulisannya saya mendukung, misalnya saya mendukung Miftahul Arzak untuk menjadi wakil provinsi Nusa Tenggara Barat di Parlemen Muda. Nah, mereka harus mengumpulkan foto orang yang memegang signboard itu. Agak unik memang, tapi kita merasa bahwa itu juga cukup efektif, karena kemudian ketika mereka harus meminta orang untuk berfoto, orang pasti akan bertanya, ini apa Parlemen Muda? Dan dia harus menjelaskan, kamu kenapa ikutan Parlemen Muda? Kamu ngapain di sana nanti? Sehingga pada akhirnya secara nggak langsung mereka akan berkampanye, dan mereka modelnya juga harus face to face kan dengan konstituennya. Sehingga apa yang kita harapkan ini berbeda dengan konferensi-konferensi lainnya, di mana mungkin peserta dipilih, mendaftar, kemudian ya lepas tanggung jawab, ikut kegiatan, kemudian selesai. Tapi kemudian ketika mereka berada di Parlemen Muda, mereka punya tanggung jawab lebih. Karena mereka merasa bahwa saya ada di sini karena ada konstituen saya yang memilih. Saya punya tanggung jawab, ada ribuan orang yang memilih saya, dan ketika saya kembali, saya paling nggak harus bisa bertanggung jawab, memberikan dampak pada orang-orang yang telah memilih saya. Jadi itu juga yang ingin kita tumbuhkan sih di sini. Dan mereka waktu voting yang paling banyak di voting misalnya untuk mewakili NTB gitu, di Facebook gitu, di Twitter gitu yang mereka Iya, jadi mereka fotonya kemudian mereka upload ke Facebook, dan iya, jadi mereka fotonya kemudian mereka upload ke Facebook, dan sama seperti pemilihan parlemen dalam kenyataan juga, jadi kita ada pengecekannya juga, jadi ada pelanggaran juga, verifikasi berkali-kali. Ya cukup unik, tapi memang menarik sih melihat bahwa inilah cerminan sebenarnya bagaimana sih kondisi anak muda dan kondisi mereka memandang politik sebenarnya sih. Gitu. Sejauh ini bagaimana dengan proses pengadaan yang pertama ini, sudah cukup memuaskan atau masih banyak yang perlu dibenahi lagi untuk kedua kali nanti? So far so good sih. Jadi sejauh ini sih kita bisa bilang bahwa
dalam prosesnya ini ada banyak hal-hal yang kita temukan, hal baru, kita belajar banyak hal. Bisa dibilang mungkin belum puas ya, karena kalau bagi kita di EFL sih nggak ada kata puas ya. Jadi harus terus improve. Cuman bisa dibilang untuk tahun pertama ya cukup lah gitu. Dan ini banyak memberikan pembelajaran bagi kita untuk bagaimana mengembangkan ini sehingga dampaknya bisa meluas lagi, benar-benar bisa dirasakan oleh orang banyak sih. Kalau melihat profil dari para wakil-wakil dari daerah ini, bagaimana? Mungkin dari segi gender, apakah ada suatu keseimbangan dari usia, dari universitas yang dianggap ternama versus universitas swasta, negeri dan sebagainya? Apakah ada pattern tertentu nih? Sangat seimbang ya. Jadi untuk jumlah pria dan wanitanya sangat seimbang, balance pria dan wanitanya. Kita sih sebenarnya nggak membatasi. Jadi kalau misalnya kita di DPR kan 30% kuota perempuan. Kalau di sini kita biarkan aja. Lebih dari 30% mungkin. Lebih. Seimbang 50-50. Jadi justru kita biarkan masyarakat yang memilih kan pada akhirnya mereka mau delegasi seperti apa. Dan pada kenyataannya cukup seimbang, dan yang membuat kita senang kita justru banyak menemukan bibit-bibit baru yang selama ini mungkin hanya bisa, mungkin dia sudah berkarya di daerahnya, tapi belum pernah masuk ke ranah nasional kan. Jadi dan ketika di Parlemen Muda kita senang sekali bisa menemukan mereka, dan mungkin harapannya setelah ikut Parlemen Muda mereka bisa jauh lebih berdampak di daerahnya atau mungkin dalam skop nasional. Karena nanti setelah mereka kembali ke daerah, mereka juga akan dibimbing oleh EFL dalam melaksanakan program-program mereka. Kendala-kendala apa yang paling sering ditemukan nih? Kendala-kendalanya sih yang pertama tidak dapat dipungkiri karena kita anak kuliahan, anak SMA juga ada beberapa di panitianya, jadi memang dalam pengaturan waktu kadang masih menjadi kendala karena kan ini kegiatannya cukup padat dan kadang harus ada yang izin kuliah dan segala macam. Tapi kita tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama sih gitu. Yang kedua mungkin dari sisi bagaimana masyarakat memandang program Parlemen Muda sendiri, karena mungkin menggunakan nama parlemen jadi awalnya mungkin agak sedikit apatis, apa nih ini politik-politikan atau ini ada afiliasi dengan partai politik tertentu, ada afiliasi dengan kepentingan tertentu dan kekuasaan. Dan kita coba jelaskan baik-baik bahwa ini sangat independen, isinya anak muda semua, gagasannya dari anak muda, dan justru karena melihat kenyataan seperti itulah kita jadi semakin semangat. Ini yang harus kita rubah loh sebenarnya, bahwa sebenarnya memang mungkin ada yang salah dengan politik di bangsa ini, dengan orang-orang yang duduk di wakil kita misalnya. Tapi yang kita ingin bilang bahwa Indonesia itu nggak cuma tentang masalah loh, ada harapan, dan harapannya sebenarnya ada di anak-anak muda. Makanya tagline-nya Suara Pemuda Nurani Bangsa, karena harapannya mereka bisa membawa nurani bangsa ini kemana sih gitu, dan ini yang mau kita contohkan gitu. Lebih ke idealismenya dan problem and solusinya ya, solusinya ya, bukan kepada politik yang jadi nggak politik praktis, nggak bikin kekuasaan gitu. Jadi ini benar-benar memberikan platform bagi anak muda untuk belajar dan mereka bisa berkarya. Kalau gitu mungkin boleh untuk kejelasan juga saya akan tetap tanya, apakah ada afiliasi politik dari Indonesia Future Leaders dengan Parlemen Muda Indonesianya ini? Sama sekali nggak ada. Oke. Masih independen, masih mandiri seperti yang dulu sampai sekarang sih, dan selalu sih ke depan tetap independen. Baik, kita jeda lagi dulu sebentar, ya Man. Pemirsa, bagaimana tanggapan peserta Parlemen Muda Indonesia? Mari kita simak tayangan berikut. Tertariknya supaya biar kita tuh juga bisa jadi motorik, jangan cuma jadi follower gitu. Kayaknya asik kita dipanggil ke sana karena setiap satu provinsi itu satu perwakilan, kita jadi penggeraknya, benar-benar semacam foundernya, akhirnya bisa membagikan apa yang kita dapat di sini, disosialisasiin ke pemuda-pemuda yang ada di. Karena saya juga memiliki proyek sosial yang sama, yaitu Teens for Jeans Indonesia. Dan saya juga datang ke sini untuk menambah wawasan saya untuk di bidang sosial. Dan di sini tuh kita diajarin untuk lebih memikirkan Indonesia, dan untuk membuat Indonesia maju itu ya nggak gampang, tapi dimulai semuanya dari anak muda. Selama beberapa hari ini kelihatannya jadwalnya cukup padat juga ya? Iya, padat banget sih Pak. Tapi juga sudah banyak juga tokoh-tokoh yang berhasil diundang untuk perhatian dan juga memberikan masukan bagi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Siapa saja dan bagaimana caranya mengajak tokoh-tokoh ini? Iya, jadi kita memang berupaya untuk membuat event ini inklusif ya. Jadi meskipun ada perwakilan, tapi bagaimana masyarakat umum bisa datang, bisa melihat, dan juga bisa mendapatkan inspirasi yang sama dengan yang didapatkan oleh peserta. Jadi kita banyak mengundang tokoh-tokoh yang menurut kita relevan dengan kegiatan ini. Di pembukaannya kita punya event namanya Konferensi Nasional Meet the Leaders. Jadi kita mengundang para pemimpin di negeri ini
Dimana konteksnya sangat luas sekali. Karena kalau biasanya kita bilang pemimpin, oh pemimpin itu harusnya presiden, belum tentu kan. Pemimpin bisa macam-macam. Dan itu yang ingin kita perlihatkan. Jadi kita mengundang mulai dari pemerintah, misalnya ada Bapak Irman Gusman, Ketua DPD, kemudian dari luar kita juga mengundang Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, His Excellency Ambassador Julian Wilson. Kemudian juga ada Bapak Anies Baswedan, bagaimana dari figur masyarakat melihat kegiatan ini dan juga memberikan inspirasi kepada peserta. Ada juga kita mengangkat topik-topik, sesi-sesi di mana peserta bisa mendapatkan inspirasi langsung dari tokoh-tokoh yang kita anggap sudah berkarya. Misalnya seperti Bapak Joko Widodo, Wali Kota Solo, di mana dia banyak melakukan improvement, kan banyak melakukan inovasi-inovasi mendobrak sekali di Solo, dan kita harapkan itu bisa memotivasi peserta. Ada juga berbagai macam sesi, mulai dari pemimpin media juga yang kita undang untuk memberikan perspektif bagaimana media sebenarnya bisa berperan dalam membangun bangsa, atau kemudian kita juga mengundang dari kalangan selebritis juga, karena tujuannya juga melihat bagaimana sih sebenarnya kalau famous tuh bukan berarti hanya di TV, bukan hanya berarti di infotainment aja, tapi juga bisa sebenarnya menggunakan kepopulerannya untuk berdampak kepada masyarakat. Jadi ada kayak Dik Doang, Marsyanda, dan juga ada pembicara-pembicara anak-anak muda yang sudah bergerak dengan komunitasnya. Harapannya dari pembicara yang hadir itu dari nanti di sesi capacity building mereka juga akan belajar dari berbagai macam organisasi, mereka dapat pelatihan pengembangan proyek, pendanaan, analisis masalah. Harapannya dari semua itu kapasitas mereka yang pasti akan meningkat, mereka lebih percaya diri lagi ketika kembali ke daerah. Nah, harapannya dampaknya nggak berhenti di sini seperti yang dibilang tadi, jadi bisa sampai ke daerahnya nanti. Untuk ke depan, apakah akan ada perubahan-perubahan yang akan cukup signifikan atau ada harapan yang lebih besar lagi selain daripada sustainability atau kelanjutan daripada hasil sidang pertama ini? Pasti kita berharap nggak stuck di sini ya. Pasti kita berharap bahwa ada inovasi-inovasi baru, ada hal-hal baru. Karena kita pengen selalu improve, selalu trying to make it better gitu. Jadi hal yang lebih baik kita coba terus. Pastinya mungkin kita akan mencoba untuk memperluas scope-nya, keberagaman pesertanya mungkin, kemudian dari isunya, diversifikasi isu yang kita coba tambah. Dan yang salah satu juga ada rencana di kita adalah bagaimana kita mencoba menjejaringkan Parlemen Muda Indonesia ini dengan parlemen-parlemen muda yang ada di negara-negara lain. Kayak misalnya di Uni Eropa, kita lagi coba approach juga bagaimana mereka di Eropa bersidang misalnya, atau di Inggris, di Australia, itu kita lagi coba sekarang. Jadi paling nggak nanti mereka juga punya perspektif lain, wah di luar kayak apa ya, apa yang mereka bisa ambil lesson learn-nya. Jadi nggak cuma berhenti di taraf nasional aja. Gitu sih. Bagaimana upaya-upaya untuk menjaga idealisme dari para partisipan dan juga panitia ini juga masih tetap terjaga? Yang pasti sih kita selalu ingat bahwa saya selalu ingatkan, dan kita sih di FL selalu ingat bahwa tujuan kita ngelakuin ini apa sih sebenarnya, bahwa kita pengen melakukan perubahan, ada yang ingin kita ubah, dan kita pengen tetap strict terhadap guideline yang kita punya, nilai-nilai yang kita jaga, itu sih. Selalu ingat dari mana asalnya. Kita semua juga dari masyarakat juga ya, jadi harus memberikan contoh yang baik dengan berpartisipasi kembali kepada masyarakat. Benar. Baik, terima kasih Iman. Semoga sukses terus di Pak. acara-acara berikutnya ya. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Muhammad Iman Usman. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan semangat bagi kaum muda yang lain untuk terus berpartisipasi memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.